Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ketua Surya MBC Waru, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di Waru sekarang ini sudah punya channel NU YouTube, media NU Waru, Arif SHM, sarjana hukum magister. Ternyata tidak. Alhamdulillah, ini pada semua warga Nahdliyin, mulai dari Nahdlatul Ulama NU-nya, muslimatnya, Ansor, Fatayat, IPNU, IPBNU, dan semuanya warga muslimin muslimat Kecamatan Waru, wilayah Kecamatan Waru khususnya, mari kita dukung. Mari kita doakan bersama-sama, dan setiap ada kegiatan share and like ini untuk mencapai target agar kita bersaing dengan dunia maya saudara-saudara sebelah, kita bisa menandingi dan mengimbangi. Semuanya untuk dakwah, ya, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, kemanfaatan maslahatnya dunia akhirat, harapannya seperti itu. Atas nama Surya Kecamatan Waru, saya mohon untuk doa seluruh umat Islam ke wilayah Kecamatan Waru, dan jangan segan-segan untuk tekan tombol like and share. Oke? Dalam pengajian atau dalam istighosah, kegiatan apapun bisa untuk mengundang ini. Arif SHM. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit. Nggih, saderenge nyuwun sewu kula ngadeg ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa rasulah. Yang saya taati para kiai, para alim ulama, tokoh ulama di Waru, yang saya hormati jajaran pengurus Tanfidiyah MBC Waru, wabil khusus Bapak Dr. Fahru Razi. Nggih, karena beliau saya ini nggih, betul, karena beliau saya ini hadir langsung dijapri, telepon-teleponan, kemudian saya nggak berani kalau nggak datang, khawatir kualat. Nggih, pun akhirnya dugi mriki, alhamdulillah. Dan yang saya banggakan, mungkin ini para senior saya, sesepuh-sesepuh saya, para jamaah Lailatul Ijtima MBC NU Waru Sidoarjo. Sebelum saya mulai, ini saya perkenalkan dulu, sebetulnya saya ini mewakili Satgas Covid PCNU Sidoarjo. Sebetulnya begitu, cuman ketuanya Pak Zainal Abidin Ga'rawu itu diwakili oleh Bapak Haji Nur Ahmad Saif Solehuddin. Nggih, nek jeneng lengkape mboten kata sing kenal, tapi celukane Cak Holes niku wah kata sing kenal. Wonten Cak Holes. Nggih, insyaallah seperti yang disampaikan Pak Fahru Razi, ya kebetulan saya ini juga pengurus lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama. Lah itu disuruh berbagi cerita tentang protokol kesehatan di era COVID-19 ini. Sebelumnya saya mohon maaf, dan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya bercerita mawon, tidak ngajari, tidak murui, tapi monggo mangke diskusi bagaimana caranya kegiatan-kegiatan seperti ini tetap bisa berjalan. Dan niki bocorannya wau kok ini perdana nggih setelah libur lama, ngonten nggih, insyaallah ngonten. Baik, matur nuwun Cak Slep-yapno wau. Nah, saya memang bawa slide biar nanti jenengan semua itu ada
ada rekamannya, ada gambarannya. Karena kalau nggak pakai slide nanti saya bingung gambarkan sebetulnya seperti apa. Ketinggal nggih, sing mriku ketinggal. Nggih, pun. Baik. Niki kula share terlebih dahulu perkembangan corona sampai hari ini. Kebetulan wau wonten sing tanglet, insyaallah Abah sinten wau ketua ranting mriki. Saiki coronae waru niku oren ta pink wonten nggih. Nah niki kula share mriki. Lah niki ini data Kabupaten Sidoarjo per hari ini, per 14 Juli. Ketinggal yang paling buri. Pinten niki? 25 orang. Boten nggih, 2526. Sidoarjo niki, Sidoarjo nggih. Data ini dari Pemprov Jatim. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jumlahnya nggih samonten niki. Kata nggih tergantung persepsi ini ya. 2.500 itu timbangannya 2,5 juta nggih titik nggih. Tapi nek 2.500 tekok 3.000 nggih kuatah wonten ya. Cuman ingkang sembuh nggih kata, yang mau sembuh juga banyak. Nggih yang meninggal juga lumayan 5,5%. Lah, sebetulnya yang lebih penting lagi niku niki. Grafiknya 1 minggu terakhir. Ini saya share jenengan ngapunten ro, kepingin ero dan kepingin sing bener iku sakjane ya apa. Soalnya saya masih sering dengar nggih kebetulan Cak Soleh Satgas Covid ini kan nggih sering keliling ten MBC itu masih ada yang menyaksikan keberadaan corona niki. Masih ada yang jangan-jangan iku gawen-gawen rumah sakit soge, mboten ngonten. Nah, ini data kami sampaikan. Ini seperti ini, grafik nggih naik, cuman nggih kita syukuri tidak setajam minggu-minggu sebelumnya. Ini 1 minggu terakhir masih begini. Lah, ini yang Jawa Timur perkembangan Covid per harinya seperti ini. Data dari websitenya Pemprov Jatim juga. Intinya masih naik, meskipun tidak sebanyak minggu-minggu lalu. Artinya nopo? Nggih saya berharap ya ini diyakini. Kan memang boten ketinggal nggih. Corona ini boten ketinggal. Barang sing ndi nggih boten ketinggal. Cuman guyon kula biasane nek wonten sing tiyang tanglet pose bentuke. Niku kula guyoni, ayo melok nang RSI NU Sidoarjo, RSI Siti Hajar. Ayo ndelok pasiene akeh apa gak. Lah niku ket gak wani. Wis gak dok ndelok apa ae lah ngoten niku. Lah nik monggo nek kepingin ningali mboten napa-napa. Ini begini sehingga banyak pertanyaan, banyak yang berpikir sakjane corona iki kapan sih marine? Kapan sih marine? Jadi kula nek ditakoki mestine ya meneh muga-muga mari ngoten sakjane. Tapi ternyata banyak ahli yang mengatakan ya semoga tidak nggih. Masih panjang. Ada yang mengatakan akhir tahun, ada yang mengatakan pertengahan 2021. Napa kok ngoten? Tergantung vaksinnya. Kalau memang sudah ada vaksinnya nggih cepet mari. Nek dereng nggih wis ngeten iki keadaane. Tapi optimis, kita harus optimis, kita harus selalu berdoa. Insyaallah Gusti Allah memberikan jalan yang paling cepat. Kan ngonten ya? Nggih, insyaallah ngonten. Sehingga saya menyimpulkan sebetulnya corona ini kalau kita sikapi itu sebenarnya sangat sederhana. Tapi juga nggak boleh sembrono. Niki sing sering kula sampaikan, nggak boleh panik, gak oleh keweden, gak oleh panik,
lebihan, tapi nggih nomor kali nggih gak oleh cuek, gak oleh gak ngereken, mboten angsal. Mungkin nek mboten ngereken cenderunge sembrono. Padahal nggih ngapunten wau kula tanglet ten Gedongan wis pira corona ya, kira-kira 15-an tapi sudah sembuh semua. Ya alhamdulillah. Tapi kan nyatanya ada, memang ada. Tapi nggak boleh panik, cuman juga nggak boleh sembrono. Dan berikutnya, gak oleh panik, gak oleh sembrono, ya napa carane? Kudu ikhtiar maksimal. Lah salah satu bentuk ikhtiar maksimal niku nggih niki. Kula kala wingi ditelepon Pak Fakhrul Razi, wis tadok sampean mrene kandhanono wong-wong iki ya apa carane protokol kesehatan sing bener. Lah niki carane. Apakah Lailatul Ijtima kados ngeten harus dihapus? Tidak. Tapi jenengan harus tahu cara-caranya ketika Lailatul Ijtima itu diadakan di Covid yang masih banyak ini. Lah niku, itu yang kami sebut nggih kudu ikhtiar maksimal, ojo sembrono, wonten. Lah ini yang sering kita dengar, ikhtiar maksimalnya apa? Ini istilah paling baru Pak, diperbaiki. Kalau sebelum-sebelumnya transisi new normal atau new normal, baru minggu kemarin hari Senin diperbarui menjadi adaptasi kebiasaan baru. Napa kok diperbarui? Terus Pak Jokowi kalau wingi new normal. Lho berarti wong-wong sadurunge iki gak normal. Kan ngoten. Mboten nggih normal, cuman kita harus lebih terbiasa dengan sering cuci tangan, sering damel masker, jaga jarak dan seterusnya. Dan itu yang kebiasaan baru. Ngenten. Lah niki bagaimana sikap kita? Nek kalau wingi PKPNU, MKNU sering ditakoki napa niku sing nggarai melek niku, siapa kita lah ngoten niku nggih. Jawabnya kan mesti banter-banteran. Nah saiki nek corona ngoten mungkin oleh kula usulaken bagaimana kita ngoten nggih. Bagaimana kita artine niku ya napa Covid ini. Nah, ini 2 minggu yang lalu Buya kita Prof Said Agil sampun wonten sing semrap. Artinya sudah pernah ada yang mendengarkan pidatonya Yai Said tentang Covid. Izin kula puter nggih, cek podoro nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Setelah saya mengamati perkembangan COVID-19 akhir-akhir ini Kepireng mboten nggih? semakin meningkat, terutama di daerah yang saya sebutkan, Timur, Sulawesi Selatan. Intinya Yai mboten kepinggir kados ya. Intinya Yai Said ini menekankan 2 kali dalam pidatonya beliau selama 5 menit ini, warga NU khususnya harus patuh protokol kesehatan. Saya kira pun sangat cukup jelas sikapnya NU ini sangat cukup jelas. Harus protokol kesehatan. Kula lanjutaken malih tanggal 9 Juli, mungkin 6 hari yang lalu. Ada surat instruksi dari PW NU Jawa Timur. Instruksi disiplin protokol kesehatan. Dados PBNU pun memerintahkan PWNU Jawa Timur ngekei surat isine sami instruksi untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga bagi kula pun cukup jelas. Niki diikuti juga sebetulnya dari PCNU Sidoarjo. Malah PCNU Sidoarjo ini lebih dulu, 30 Maret. Nah ini sudah cukup jelas, NU jelas dan tegas patuhi protokol kesehatan. Sehingga menurut kula nek tasik ana wong NU takok perlu ta nggawe masker ngoten niku nggih. Malah sakniki wonten dinten niki wau wonten gerakan
foto saya NU, saya pakai masker. Ada itu. Pak Yai kali pengurus-pengurus PW berfoto seperti itu. Sehingga nek wonten warga NU tasik menyaksikan itu enak diapakno. Dikandani mawon ya, dikandani sampean nggawe masker, sampean jaga jarak dan seterusnya. Mboten perlu diapa-apakno. Lah apa isi protokol kesehatan itu? Sebetulnya ada edaran dari PCNU, mboten semrap nyampe mboten ten MPCNU. Cukup jelas, edarannya cukup jelas. Protokol di masjid, di musola, pondok pesantren. Nggih, soalnya kula bagian dari tim penyusun sama Cak Soleh niku. Saya cukup jelas. Nah, ada di musola, di sekolahan ada juga. Ini tidak kula terangkan, mangke mawon. Kemudian protokol ini dasarnya apa? Referensinya ndugi pundi, rujukannya ndugi pundi, nyontone teko pundi. Cukup jelas negara memberikan contoh melalui Menteri Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan. Niku pun cukup jelas. Dan ini nanti yang saya share dan jenengan sedoyo. Lah, nopo niku isine sebetulnya cukup sederhana, cuman 5 poin ini mawon. Kalau ada kegiatan di masjid atau musola, itu ada 2 kewajiban. Yang pertama kewajiban bagi pengelola, bagi takmirnya. Yang kedua kewajiban bagi awake dhewe, bagi jamaahnya. Napa mawon? Ya 1, 2, 3, 4 ini jenengan sudah sewering, insya Allah sudah apal wis. Yang pertama napa niku? Jaga jarak. Alhamdulillah niki wau ten masjid mriki sangat-sangat jaga jarak. Niki sak kilo wonten nih ngajeng kali mburi. Sing ngarep, sing mburi nggih ngonten niku jagongan ya. Yang kedua memakai masker. Yang ketiga cuci tangan pakai sabun. Malah luar biasa niku wau kula budal mriki rada-rada ngantuk, Pak. Kena semprot desinfektan nu kelilipen kula nggih teng ngajeng mriki. Guyon-guyon. Tapi saya desinfektannya buat nyemprot tiang niku ya nanti ada. Sebetulnya ini aja yang perlu kita bagi, ini aja. Namun isi dari arahan Dinas Kesehatan atau Menteri Kesehatan ini contohnya yang lebih detail. Contohnya mulai dari membersihkan gagange pintu, ngapunten kula, gagange pintu ngenten iki. Kemudian pegangan tangga wonten ondoe mriki nika ten ngajeng nika. Ondoe ngoten nek kala wingi setahun pisan kate riyaya diberseni. Misalkan kalau yakin nek waru diberseni bendino niku ben Jumat. Lah sakniki kalau memang masjid ini dipakai sholat jamaah 5 waktu, pegangan-pegangan pintu yang sering dipegang ini harus dibersihkan tiap saat. Contoh mawon niki. Termasuk sing kula cekel mic niki juga bisa jadi sumber penularan nek mboten tahu di berseni. Makanya kalau wau nggih semprot tangan, damel hand sanitizer. Monggo benjing mic niki mungkin busae gabuse niki diganti kaya napa ngoten tiap kali adzan napa tah disemprot hand sanitizer. Mangke kula jelasaken kenapa kok ini jadi sumber penularan. Yang kedua, termasuk kemarin, sebetulnya minggu kemarin ada acara dengan LTMNU, mereka juga mengembangkan protokol kesehatan. Niku salah satu contoh. Jadi ngeten, corona niki menulari niku lewat percikan, batuk, ataupun bersin, ataupun puncratannya orang yang sedang sakit corona nemplek ten yang tidak sakit. Lah nek mic niki digawe tiang kata, Pak. Nggih kan berpindah-pindah niki corona. Misalkan, tapi naudzubillah min dzalik ini kula cekel soalnya. Lah contoh kemarin ada yang di daerah Sedati mungkin. Ada yang mengatakan begini. Kotak amal tiap Jumat niku kan ada kotak amal yang keliling toh.
nggih. Otomatis nek ten mriki mau mboten. Otomatis dicekel tiang kata. Tangane nggih tangan kata. Lah itu ya apa, Dok? Contoh yang bagus itu, baru. Ya kalau begitu harus dicarikan solusi gimana caranya kotak amalnya ndak keliling. Karena niku wau, tiang batuk, tiang bersin. Watuk bersin nutupi mulute to, hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Mari watuk lali. Saking semangatnya Jumatan, kotak amalnya dicekel. Dicekel sebelah sing sehat. Mari nyekel ujek-ujek meripat, ujek-ujek irungnya gatel. Nular. Wonten. Dan itu tidak kita sadari, dan kita sebagai warga NU ya tidak boleh acuh, tidak boleh cuek terhadap yang kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Ada yang begitu. Sehingga kemarin sedati ya nek ngono kotak amale didatai ndek ngarepe pintu masuk, disediani kotak amal sing bolongane gede, tidak dipegang dengan banyak orang. Jadi nek ndelek dhuwit sak gebok ngono glodak krungu wonten karepe. Mboten ngoten karepe tangan bisa masuk dan tangan tidak bersentuhan dengan kotak amal. Yang kedua, nggih cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Yang keempat, niki kalau memang ada masjid yang ber AC, niki mboten ber AC nggih. Niku sering-sering dibersihkan. Kemudian lantai masjid atau musola tidak menggunakan karpet. Niki kadosi saderenge wonten karpete nggih. Napa mboten nggih? Mboten nggih. Halo. Semasa pandemi corona niki lebih baik masjid itu tidak pakai karpet. Nggih. Kalau pakai karpet mestinya tiap habis sholat 5 waktu nggih dicuci. Kalau jamaahnya kata. Tetep sampean mikire corona iku wong watuk wong wahing. Watuk wahing nang karpet. Jebret. Virus corona bisa bertahan sampai 8 jam. Wayahe maghrib ganti wong, isya sope ganti. Lah napa gak ya nular. Lah ngoten. Dan niki sudah cukup, gak pakai dibersihkan saja. Kemudian jaga jarak, melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter antar jamaah. Nanti halo. Dengan kula mati Mas. Halo, nggih. Napa kok harus 1 meter? Itu ada ceritanya. Kemudian melakukan pengaturan jumlah jamaah. Intine nek ten corona niku jaga jarak nggih, itu sebetulnya menghindari kerumunan orang, menghindari kesempatan kita kena puncratane wong, wis gampangane ngoten, menghindari orang. Semakin sedikit sebetulnya semakin bagus. Tidak berkumpul dengan banyak orang sementara ini sebetulnya tidak berkumpul dengan banyak orang itu jauh lebih bagus. Namun nggih nek masjidnya wombo ngeten niki nggih, monggo lah. Nggih mestine sing mburi niku ngisi sing tengah-tengah ngeten niki cek tambah ketok ngeten. Nggih. Nggih, ini beberapa contoh. Tetap bagi takmir niku pegangane nggih niki. Menjaga kebersihan lingkungan, jaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun. Tantangannya ya harus rutin dan disiplin. Niki sing gampang tulisane, angel lakonane. Kudu rutin, kudu disiplin. Lah yen napa mboten angel nggih. Gagange pintu niki secara teori kudu dibersihani ben dina. Niki kan nggih angel ngoten nggih, angel. Karpet nek dipasang karpet, dipasang kambal, kambale kudu diresiki ben dina. Lah nggih angel. Tapi ingat 3G wau, harus ikhtiar maksimal. Nggih niku bahkan saya boleh bilang nggih ngerega. Halo. Ikhtiar maksimal itu ya kita hormat kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya.
Mosok duwe menungso makhluk paling sempurna, duwe akal tapi ya gak digawe kan nggih. Kirang saya. Jadi ikhtiar maksimal itu harus dijalankan. Salah satunya nggih niki, cilik-cilik perintilan-perintilan sing sampean nganggep apa ae kesehatan ini ngomong apa ae. Tapi harus dilakukan. Yang kedua, kalau tadi untuk takmir, yang kedua ini untuk jamaah. Jadi mulai dari pasti halo, nggih. Pastikan dalam kondisi sehat. Jika mengalami gejala demam, batuk, pilek, jangan ke masjid. Nggih perkara kepingin oleh ganjaran niku nggih perkara dhewe-dhewe, tapi tidak menulari ke orang lain niku juga jauh lebih penting. Makanya kalau jenengan semua merasa tidak enak badan, ya sudah di rumah saja jamaah sama cucunya, sama anaknya, sama istrinya atau tangganya. Yang kedua, contoh yang kedua niki penting dan tidak banyak kita temukan kecuali ibu-ibu biasanya. Bawa sajadah, mukena, tasbih, Quran sendiri-sendiri. Nggih. Niki nek dilakoni ajane bener. Bener gampang sakjane. Nah, ngoten. Yang ketiga selalu menggunakan masker, niki pun biasae. Yang keempat mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, hindari kontak fisik. Nggih kados salaman wau. Napa sajane salaman niku nek corona niki dihindari ya. Bukan gak oleh nggih dihindari. Nggih niku wau nggih, watuk bersin tangane mari batuk mari bersin nyekel wong liya. Nah niki nek saged dihindari mawon. Sampai coronae ilang. Tetap jaga jarak, hindari menyentuh area wajah, mata, hidung dan mulut. Jadi niki penjelasannya, corona itu sebagian besar oleh para ahli hanya bisa ditularkan atau menularnya niku pintu masuknya melalui meripat, melalui hidung paling banyak dan melalui mulut. Makanya dalam protokol kesehatan jenengan dihimbau untuk tidak sering-sering cek-cek, garuk-garuk erung, cekel-cekel mulute. Nggih mudah-mudahan mugi-mugi jenengan ya bisa memahami ini karena memang koyoke sepele nggih, koyoke sepele. Gak oleh nyekel irung wong irung-irungku dhewe. Gak oleh garuk-garuk wong sing gatel aku. Lah tapi niki itu tadi adaptasi kebiasaan normal. Kita sekarang berada di zaman pandemi. Yang mana corona ini obatnya juga belum ada. Belum ada. Vaksinnya juga belum ada. Nggih. Tapi apa gak iso waras? Kuwata sing waras pun khawatir. Tapi ojo sampai ketularan. Lho ngoten lho. Nggih. Bagi jamaah anak-anak usia lanjut dan orang-orang yang sudah mempunyai penyakit penyerta kados kencing manis, darah tinggi, jantung, paru-paru, TBC mungkin nggih dihimbau dengan sangat untuk mawas dirinya lebih. Nek ancene awake lagi gak enak, ya gak usah ketemu wong akeh, gak usah jamaah. Ya. Memang kondisinya ngenten. Ada yang banyak yang mengatakan ya menjaga keburukan itu lebih baik daripada menghadirkan keburukan, kan ngonten ya. Kemudian jaga jarak. Sami prinsipnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Nah, niki makanya saya tadi butuh slide itu. Ini saya ilustrasikan, saya gambarkan. Apa sih wong watuk, wong wahing iku kok saiki nularno virus corona. Niki gambari. Resmi niki Pak, WHO atau Menkes lampun. Niki lho.
nek wong niki kita bayangkan orang ini kena corona, dan corona itu banyaknya hinggap di saluran pernafasan. Nek pas watuk, pas wahing ataupun berbicara ngeten niki, apa yang ada di saluran pernafasannya juga ikut keluar. Dan niku wis diukur oleh dokter-dokter, paling ado iku jarake 6 meter. Waduh Pak, 6 meter mungkin telung saf niki. Tapi niku jarang, itu keadaan ketika bersin. Nek wahing ngancane banter nggih iso 6 meter. Apa maneh wahinge kesebul kipas ngeten niki iso 20 meter nggih saged bae sebul kipas. Nggih mboten. Tapi kalau batuk ataupun berbicara itu tidak lebih dari, sebetulnya tidak lebih dari 1,5 sama 2 meter. Jadi jarakinya itu ya kalau 1 meter mungkin kurang nggih. 1,5 mawon. Jagani wonge sing rada gedhe ambek gak pas titike ngenten niki. Niki Pak. Dan ini ya memang ini alasan ilmiahnya ya begini. Makanya MBC kemarin jaga jarak nggih. Nggih bisa. Ini lebih dari cukup, dari depan sampai ke belakang 10 meter lebih. Lah ini alasannya Pak. Dan alasan kedua, kenapa harus sering pakai masker? Nggih niki juga. Nek wonge kena corona, kalau kita nggak pakai masker, nggih langsung mak bleng wonten mawon. Ten irunge, ten mripate, ten mulute. Tapi kalau kita pakai masker, kita yakini dan sering dibuktikan nggih mboten sampai melebet langsung wonten. Lah damel masker niku nggih ana carane. Ya apa sih sakjane gawe masker sing bener? Ngapunten nggih, ngapunten tidak gurui, mboten murui, mboten. Saya sekedar berbagi. Niki, pakai masker sing bener iku ya apa? Pastikan batang hidung dan bagian bawah dagu terlindungi. Nah, kata sing pakai masker niku ngapunten mulute wicantenan tok sing ditutupi tapi irunge sik ketok. Nah, ngapunten. Akeh sing wis dibenakno. Ngapunten. Sing bener memang ngoten, balik-balik malih napa wau soale irung kali mulut niki salah satu pintunya corona untuk masuk ke tubuh kita. Nek nggih masker ya kudu sing bener. Nggih kecuali jenengan ten griya, jenengan dahar, jenengan ngunjuk ya dicopot maskere. Niki sing salah. Loh. Jangan kenakan masker sebagai hiasan leher di bawah dagu. Niki gambar niki. Kadang wonten sing ngene karena memang tidak terbiasa. Nek ngeten niki kira-kira nggih lak mlebu ten mriki nggih viruse. Ten hidung, ten mulut saged mlebet. Atau ngeten. Jangan kenakan masker yang longgar dengan celah di bagian samping. Saking primpene maskernya sampai molor. Sehingga sing bagian sampingnya niki terbuka. Ini nggih boten leres. Wonten malih sing ngeten. Niki wau irunge. Niki sing paling baru, Pak. Jangan sampai turun ke dagu. Ngapunten nggih, ngapunten. Ojo sampai masker niki melorot atau sengaja ditaruh di bawah dagu menutupi leher. Napa kok ngoten? Coba niki. Leher utawa nggih dagu nggih, janggut sering kena udara bebas toh Pak, nggih. Utawa nek ngomong-ngomong sampean wis maskeran, sing terbuka kan daerah leher. Artinya yang katakan yang banyak nempel kotoran nggih di daerah leher. Napa kejadiane nek maskere di daerah leher? Nah niki Pak. Nyelupno masker niki ten nggone Pak Kuman, kemudian dicantolno maneh ten irunge. Padha ambek nglebokno kumane ten irunge. Hati-hati, hati-hati. Niki. Nggih, ini sekedar himbauan,
sekedar saya berbagi nggih, mudah-mudahan nanti ini bermanfaat nggih. Tapi nek rasa kula nek mantun diterangno nggih monggo mangke dilakoni kan ngoten nggih, ngapunten. Nah, lah ini yang saya harapkan bagaimana di MPC NU Waru ini kami sangat berharap diskusi mawon. Sebetulnya yang protokol itu sederhana Pak, cukup jaga jarak nggih, pakai masker, sering cuci tangan, mek telu Pak, mek telu niki tok mawon sampai lakoni ten pundi mawon, insyaallah itu adalah sebuah ikhtiar maksimal dari seorang manusia yang punya akal yang sempurna daripada makhluk lainnya. Ayo dilakoni, mek telu ae lho. Lah, tapi kenapa saya tulis begini? Karena tadi masalah di tiap masjid, kalau konteksnya masjid itu beda-beda. Kalau saya di kelompok 10 kapan hari menerapkan protokol kesehatan niku sampai balan-baleni ping telu Pak, kait saged insyaallah sempurna. Pertama, thermal gane gak akurat. Niku wau alhamdulillah kula dicek 36,2. Lah niku cocok. Banyak yang 35, 35,7. Sampeyan ngerti nek 35 iku suhune sapa? Wong katuken. Nggih insyaallah ya jenazah niku adem punan enggak mboten saged menungso suhune 35. Jadi thermal gun pun itu juga ada yang benar, ada yang akurat, ada yang enggak akurat. Makanya tidak masuk dalam protokol kesehatan sebetulnya thermal gun itu. Hanya salah satu saringan. Nomor kali carane kadoan ya gak akurat, kideen kadang-kadang gak akurat. Contoh nek kideen, tiang Jumatan biasanya kan di thermal gun sedaya nggih. Mari melaku teko omah mrene kena panas nggih. Kopiahe ireng, tambah panas. Seketika iku sampean thermal gun. Hasilnya lak 39, 38. Engko sampean narani awake panas, gak oleh mlebu. Wonge muring-muring, Pak. Lho awak iki mari adus sehat seger kok diarani 39. Karena barusan jalan. Nah, saya kejadian di tempat saya begitu. 2-3 kali saya mendampingi teman-teman untuk mentermalkan, banyak yang kejadian seperti itu. Dok iki ya apa wong awake gak panas. Wis sampean lungguh dhisik kopi ae sampean buka. 5 menit dites dites lagi normal. Lah niku hati-hati yang thermal gun. Ada juga melbu pun oke. Salat Jumat jaga jarak, sajadah nggawa dhewe, khotibe dikotit, Pak Khotib ojo suwe-suwe ya, wis 15 menit ae ndonga mari. Pun mulai, napa sing terjadi mulai? Uyel-uyelan joko sandal. Napa ya gak senggolan, nek lali ya terus ya apa? Parimu wis dintas ah. Ya apa? Doromu wis mangan nah, lali maneh. Sehingga ada yang memberikan cara mau masuk masjid itu seperti yang di Masjidil Haram ya. Dikai plastik, dikai tas kresek. Dihimbau sampean nek mulai wis gak usah uyul-uyulan jogok sandale digawa metu dhisik, ditokno nang jaba, cek gak uyul-uyulan. Karena niku wau, uyul-uyulan niku intinya pada jaga jarak. Ngonten. Ada yang tadi saya ceritakan, kotak infak. Nah ini berbagai macam kendala yang insya Allah tiap tempat juga berbeda-beda. Nah nanti monggo MPC NU Waru dan para jamaah mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang protokol khususnya. Insya Allah kami siap untuk menjembatani. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun dan mohon maaf. Tetap saya ulangi sekali lagi, ini kebiasaan baru dan ini tidak hoax, tidak aneh-aneh. Jangan pernah menyepelekan corona, tapi juga jangan pernah panik akibat corona. Sederhana, cuman 3 wau, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Niku insya Allah pun, insya Allah saged
sehat. Nggih nek NU nggih pun supe li khamsatun dan sak terusé ngoten niku pun jauh lebih mantap ten hati. Insyaallah ngonten yang perlu kami sampaikan atas nama Satgas Covid PCNU Sidoarjo. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan monggo nanti kami sangat berharap diskusi kami biar tahu nopo yang menjadi kendala jenengan dan mungkin bisa segera dilaksanakan. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal Faizin yang tadi sudah menyampaikan tentang kesehatan berkenaan saat ini masalah yaitu pandemi COVID-19 sampai saat ini belum mereda dan banyak sekali materi yang disampaikan. Oleh karena itu hadirin, mari kita simak lagi, ada tambahan, yakni acara yang kelima, sambutan dari Satgas COVID-19 PCNU Sidoarjo yang akan disampaikan oleh terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Soleh dari Porong. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sedaya mawon ingkang kula hormati, pembukaan tumut ingkang saderenge keranten kula pun dibisiki kalih Bapak Yai Katib Kelersan Lenggae wau sebelah kula, cak wetengku wis luwe, nggih sami rupane nggih piringe pun cepak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya diundang sama Ketua MBC bersama Satgasnya, dan saya diperintah untuk datang ke sini mewakili Satgas PCNU. Kebetulan di PCNU juga ada Lailatul Istima yang sama, kegiatannya sama. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan, semoga 5 menit cukup. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ngapunten ini, saya mereview ulang periodisasi Corona niki datang ke Indonesia. Insya Allah di medsos dan yang lain, sebelum Corona ini datang, berawal di Wuhan, Cina, mboten lapo-lapo kemudian di tengah dalan ono wong geblak ambek kepek-kepek begini. Napa kepek-kepek niku bahasa napa ya? Nggih wis moro-moro tersungkur ngoten nggih. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa itu adalah satu penyakit yang baru. Kurang dari 1 bulan kemudian kita insya Allah dengar di TV, lihat di TV, anak-anak kita yang sedang sekolah di Wuhan kemudian gupuh telepon wong tuane dewe-dewe. Akhirnya kemudian dipulangkan dengan segala upaya pemerintah Indonesia. Pulang pun tidak langsung bertemu dengan orang tua, di karantina di satu pulau yang jauh dari mana-mana. Setiap pagi dijak olahraga, makanan dijamin selama kurang lebih 14 hari. Setelah kemudian semua dites sehat baru boleh dipulangkan. Di rumah pun juga harus diam selama 14 hari. Niku Pak terjadi di bulan Februari kurang lebih, Januari akhir sampai Februari lah. Seakan-akan kita tidak percaya bahwa corona akan masuk Indonesia. Opo maneh mlebu nang waru.
koyok-koyok mboten percaya. Bulan Februari akhir baru Indonesia gopoh, tangan-tangan gopoh, zona hijau, zona kuning, zona merah mulai terbit. Jakarta mendahului, koyok-koyok di Jawa Timur, gak mungkin lah melbu Jawa Timur. Ngoten nggih? Pun melbu awal Maret, lho Jawa Timur mulai nek kenek, tung Surabaya. Waru Sidoarjo DCI, Sedati. Setelah Sedati kemudian Waru merah. Supaya kula desae pundi pada saat itu. Akhirnya kemudian sekarang data yang sudah disampaikan oleh Dr. Iqbal kurang lebih 2.500 orang yang terkonfirmasi COVID. Niku perjalanan COVID. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, monggo diingat-ingat bulan Januari yang lalu ketika ada tetangga, saudara atau teman kita yang memakai masker, sedangkan kita yang sehat tidak memakai masker, maka kita akan bilang bahwa oh yang lagi pakai masker mereka lagi sakit. Terus nggih? Minimal pilek, watuk pilek, pakai masker cek gak nulari kancane. Ngoten nggih? Sekarang sinten sing dugi teng mriki ngaku lara, angkat tangan. Sing dugi mriki ngaku sakit, angkat tangan. Saya pastikan dan insya Allah semua yang datang di sini sehat walafiat. Tapi masker kita pakai. Apakah kemudian kita memvonis bahwa diri kita sakit? Boten nggih? Boten. Diri kita sehat. Perjalanan Pak di bulan 1 jenengan ngarani kancane sing pakai masker niku sakit, saiki diwalik. Awak dewi sing sehat damel masker. Ngoten nggih? Niku kula eling-elingaken. Kenapa kemudian ini saya sampaikan? Koyok-koyok di bulan pertama Januari dulu kita ndak percaya itu, tapi akhirnya kemudian kita dipaksa untuk percaya. Kenapa kemudian ini saya sampaikan? 4 hal yang disampaikan oleh Dr. Iqbal tadi itu koyok-koyoke, lah ngoten bahasa koyok-koyoke itu sesuatu hal yang baru banget dan kita berat untuk melakukan. Tapi percayalah 1 bulan lagi jenengan akan melaksanakan itu. Lah nek kepingin melaksanakan lapo ngenteni 1 bulan yang akan datang. Dulu ngapunten masjid, terutama masjidnya NU ngapunten, kula buka mawon wong kula niki pun keliling di MWC. Termasuk masjid niki pernah libur Jumatan. Mboten pernah nggih. Kalau ada tanda seperti di depan saya begini, tanda napa niki, Pak? Tanda jarak. Niku ketua takmire ku ya apa ngoten? Apa maneh kiai kampunge? Bila perlu nek wae Jumatan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Lah ngoten nggih ya? Min tamamis shalah. Rapet. Itu terjadi ketika di 1 bulan sebelum Ramadan lah. Ketika Ramadan masuk, ini digencarkan, ayo jaga jarak, termasuk softnya ayo dijaga. Sekarang kita menyadari bahwa penting untuk kemudian menjaga jarak. Maksud kulo sampai akan gitu. 4 hal yang disampaikan Dr. Iqbal tadi, jangan nunggu 1 bulan atau 2 bulan berikutnya. Kulo cek mawon sakniki, sing angkat tangan insya Allah segera nopo base menyadarkan diri. Yang di depan rumahnya ada padasan angkat tangan. Niki kulo satgas, ngapunten Pak Yai kulo ngecek. Daleme ketua Tanfidiyah MBC niki ngajengi wonten tan padasan napa mboten? Sekretaris Mas Husen niki ndek ngarepe omahe ana ember digawe cuci tangan napa mboten? Ada, alhamdulillah. Kalau ndak ada, segera adakan. Mbuh niku carane yok nopo. Pokoknya segera adakan. Karena padasan itu penting Bapak Ibu sekalian. Oke. Pertanyaan kedua,
sinten sing mantune acara niki kemudian pulang masuk kamar mandi, pakaian dilepas, masuk cuci, mandi mulai dari ujung kepala sampai kaki, kemudian baru bersalaman dengan orang yang kita cintai di rumah. Insya Allah niki akeh sing gak lakoni. Nggih. Nggih ya. Akeh sing gak lakoni niki. Koyok sampai jenengan semua mboten percaya. Alah opo sing disampaikan soleh iku. Loh iya memang nggak percaya, tapi 2 bulan berikutnya jenengan tingali. Sama itu dengan ketika kita pakai masker. Dulu kita tidak percaya masker, opo ya masker iki. Nggawe sesek. Bisa misalnya iki nggih sesek. Nek kepingin necok, zaman mbah-mbah kula mbiyen diparingi napa jenenge? Pak Pungson, sakniki fresh care. Deleng ngajeng mriki. Nggih enak teng irung. Niku nggih. Yang berikutnya, ngapunten. Hal yang kemudian ini harus kita lakukan itu bagian daripada wujud kepedulian kita. 1, kepedulian terhadap diri kita sendiri, terhadap kesehatan, kepedulian terhadap orang sekanan kirinya, keluarga, tetangga, handetolan, siapapun lah jamaah masjid. Yang terpenting adalah kita ini lagi krisis kepedulian, kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin kita. Buya Said Agil Sirot niku pun ketua umum PBNU. Perintahnya wajib pakai masker. Lho ngoten niku wonten sing takok. Tibake niku Pak Yai Ketua Tanfid nggih ditangleti, kula nggih ditangleti. Lah nek Pak Kiai Said Agil pun sanjang wajib, lah nek mboten damel berarti dosa. Nggih nek kula jawab nggih dosa wis ngoten mawon wis. Pun ditakoki dalil, nek sampean takok dalil, sampean takok Buya Said pun takok kula, wong niku judule wajib pakai masker. Bahkan di video tadi 2 kali. Nek jenengan mboten percados posisine, insyaallah tanggal pinten kali Gus Syihab, Pak Yai. Nah jenengan mangke tanglet niku wonten forume Gus Syihab putranipun Yai Soleh Qasim almarhum sepanjang. Jenengan tanglet bagaimana kemudian hukum pakai masker. Katanya diwajibkan sama Yai Said Agil Sirot. Apakah kemudian tidak memakai itu hukumnya haram? Pasti dijawab sama Gus Syihab haram. Dengan dalilnya, nek kula dalil mboten saged. Nah, lah nek Buya Said niku jenengan mboten patuhi, lah terus sinten malih sing matuhi? Nek mboten tiyang-tiyang NU. Pun sing terakhir kula sampaikan bagian daripada ikhtiar malam ini. Ikhtiar malam ini apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Iqbal, apa yang kemudian saya informasikan, apa yang kemudian jenengan lihat di berita, jenengan baca di koran, media apapun terkait dengan bagaimana kemudian menjaga diri, menjaga keluarga tentang kesehatan terhadap COVID ini hanya tidak terjadi pada saat COVID saja, tetapi pada semuanya. Oke, niku ikhtiari. Tapi pun survei niki Mas Husain mesti kula cek. Mas Husain masjid sampean gawe likhom 1 napa liyane, pokoke doa sing damel urusane penolak wabah. Niki mangke saderenge bubar sing mimpin doa kula suwun monggo sareng-sareng ngelampahi doanipun Mbah Hasim. Ingkang likhom 1 niki monggo dibaca bareng-bareng karena saya dapat amanah dan ini beberapa orang kiai yang tahu bahwa saya Satgas Cak Soleh sampean nek pas wae sosialisasi ke MBC ojo lali, ojo sampai ninggal wiritan likhom 1. Mriki wau kula numpak mobil nggih wis kula waca mawon likhom 1 nutfi biha harul wabail khatimah al mustawis terus sampai tekan masjid niku wau menan. Masjid melebet kula meneng nggih ati muni likhom 1. Kula kepingin sehat walafiat dengan ikhtiar dan doa. Ngaten Bapak Ibu sekalian ingkang saya hormati, ngapunten kula niki posisine nek ngomong nggih ngenten niki. Kadang-kadang nggih isok Jawa halus, kadang-kadang nggih kewasar. Niku cak doi niku wapal kali kula.
Nggih mboten saged. Aluk mending kula ngomong bloko suto itu tapi jenengan paham daripada kula ngomong halus kula malah mboten paham dhewe. Ngoten nggih? Atas nama Satgas PCNO Sidoarjo saya mengucapkan salut buat Bapak Ibu Waru terutama Satgasnya yang mendahului, sekali lagi mendahului dari MBC lain. Dorong ono semprot-semprot Satgas PCNO atau PCNO-nya. Kebetulan saya di ketua LPBI NU Sidoarjo, belum lapo-lapo sikat rapat Waru wis 140 sekian masjid target kita untuk disemprot. Ya oprek Waru mesti disii. Bagus. Apa yang kemudian dilakukan oleh Waru itu menjadi inspirasi saya untuk kemudian memberikan semangat kepada konco-konco yang lain. Tarik niku daerah Ijoroyo Pak. Pada saat tarik niku terakhir kali Kerembung. Tapi ketika kemudian Kulo berhasil memberikan contoh terus masuk contohnya di Waru, akhirnya mereka tergugah, iya ya, ayo gaya kayak Waru. Termasuk yang mengumpulkan donasi terhadap keluarga kita atau saudara kita yang kemudian kekurangan kemarin. Waru, saya haturkan terima kasih banget dan salut buat Waru karena lagi-lagi mendahului dan perolehannya luar biasa. Monggo tepuk tangan buat konco-konco Waru niki. Monggo mangke didulai kali Pak Kiai mugi-mugi amal niki saged menjadi sangu kula lan panjenengan sedaya ngadhep dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngaten, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya cintai, atas nama Lembaga Takmir Masjid MWC Waru mengadakan BIMTEK Kurban, bimbingan teknis kurban, materi 1 masalah fikih akan disampaikan oleh Lembaga Baksul Masail Cabang Sidoarjo. 2 teknis merobohkan, menyembelih dan lain-lain akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Blit Indonesia. Insya Allah dilaksanakan pada 26 Juli di kantor NU jam 9. Semua masjid, semua musola yang mengadakan kurbanan biar mengikuti. Artinya sampai saat ini masalah fikih banyak yang salah di masjid, di musola, masalah merobohkan sapi dan lain-lain banyak korban. Kami selaku LTM ingin memberi solusi, maka datang pada acara BIMTEK Kurban pada tanggal 26 Juli. Itu aja, undangan sudah disebar, insya Allah semua akan menerima. Monggo dari masjid 1, 2, 3 orang terserah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nanging saderengipun doa dibacakan, ada beberapa informasi. Yang pertama, bahwa perolehan infak hari ini Lailatul Ijtima di Ranting Gedongan dari Ranting Wedoro Rp500.000. Tepuk tangan untuk Ranting Wedoro ini. Rutin tiap bulan dan setiap mesti menyampaikan ke MBCN Waru. Kedua, infak kotak keliling tadi mendapat Rp786.000. Jadi total infak hari ini Rp1.286.000. Oh, okay. Dari Ranting PP Legi. Oh, ini masih belum. Berapa Pak Nadir? Itu. Belum dihitung Pak nih Pak. Rp500.000. Jadi total, saya ulang, dari Ranting Wedoro Rp500.000, dari Ranting PP Legi Rp500.000, infak kotak keliling tadi Rp786.000. Total semuanya Rp1.786.000. Hadirin yang kami hormati, untuk kegiatan Lailatul Ijtima MPCN Waru bulan depan bertempat di Ranting Berbek,
Sekali lagi bertempat di Ranting Berbek. Terus pundi Ustaz? Nggih niki saking Ketua Tanfidiah wau ngendikanipun Ranting Berbek ngaten nggih. Nggih. Nggih mangkin undangan menyusul nggih. Monggo mangkin nggih musyawarah nggih Berbek kali Adu Ngasri mangke undangan menyusul nggih. Hadirin kang kula hormati, sebelum doa dibacakan kami selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir mbok menawi wonten atur kula ingkang kirang nyeceki wonten menapa sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten lan doa badhe diwaos kali yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Tamyiz dumateng beliau adalah Wakil Rois Surya MWCN Waru dumateng Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Tamyiz waktal kula aturaken wawul muwafiq lahum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderengipun doa penutup kita waos ijazah saking Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muga-muga corona segera hilang dari persada bumi Indonesia. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha kharral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah li khamsatun udfi biha kharral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah li khamsatun udfi biha kharral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini, afiyatan fi jasadi wa zidatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت ونسألك اللهم النجاة من النار وعلى فاعل الوسب. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك في أننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.